Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita, yakni masih membahas surat Hud. Surat Hud. Pada kita akan coba kaji pada pagi hari ini dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in azaqnal insana minna rahmatan naza'naha minhu innahu layasu'un kafurun. Dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, summa naza'naha minhu, kemudian kami cabut akan rahmat tersebut darinya, innahu layasusun kafurun, sesungguhnya dia putus asa lagi kufur, tidak berterima kasih. Kemudian ayat yang ke-10-nya dikemukakan, wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhurun. Wala in azaqnahu na'ma'a, dan sungguh jika kami rasakan kepadanya akan beberapa nikmat, ba'da darra'a massathu, setelah kemudaratan yang menimpanya, la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni, sungguh dia akan berkata telah hilang sayyi'at, bencana dari kami. Innahu la farihun fakhurun, sesungguhnya dia bergembira lagi berbangga diri. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa amilus solihati, dan mereka yang beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratun, bermula bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun kabirun, dan ganjaran yang besar. Itulah beberapa ayat yang akan kita coba kaji, yakni surat Hud ayat yang ke-9, 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in azaqnal insana minna rahmatan, dan jika kami rasakan
kepada manusia, jika kami rasakan kepada manusia durhaka, suatu rahmat dari kami. Di sini ada kata azakna. Ada kata azakna. Kata azakna yang berarti kami rasakan, terambil dari kata zauq yang pada mulanya berarti mencicipi. Yang pada mulanya berarti mencicipi dengan mulut untuk memperoleh rasanya. Ayat ini menamai kelezatan nikmat. Ayat ini menamai kelezatan nikmat duniawi dengan kata tersebut untuk mengisyaratkan singkat dan sedikitnya nikmat duniawi. Jadi kalau mencicipi itu kan sedikit. hanya sedikit, Merasain aja. hanya sedikit. Ya. Ya. Sehingga betapapun banyak dan lamanya nikmat itu bersama seseorang, ia pada hakikatnya hanya sedikit, ya, hanya sedikit, bagaikan sekedar mencicipinya. Jadi begini, kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dan bahkan kepada makhluk di dunia ini hanya 1%. Hanya 1%. 99% atau 99 bagian yang lainnya Allah sediakan nanti di akhirat untuk manusia-manusia yang memang Allah kehendaki, yang mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu atau usia kita tinggal di dunia itu pun sedikit sekali jika dibandingkan dengan nanti kita tinggal di akhirat. Dunia ini akan fana. Kapan waktunya wallahu a'lam, kapan hancurnya dunia ini wallahu a'lam. Akan tetapi sekali lagi bahwa hidup kita di dunia ini hanya sangat singkat sekali. Taruhnya katakan ada orang yang berumur 100 tahun. Tapi itu adalah hitungan yang sangat singkat dibandingkan waktu nanti kita di akhirat. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang berupa rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu hakikatnya hanya sebentar dan sedikit. Hakikatnya hanya sebentar dan sedikit. Ibarat seorang mencicipi rasa suatu masakan, mencicipi rasa suatu buahan dan lain sebagainya. Kalau mencicipi itu kan hanya sekedar nempel di lidah, nempel di bibir. Nah, itulah yang digambarkan. Mengapa Allah menggunakan kata-kata azakna, wala in azaknal insana minna rahmatan, dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, ya, dan sungguh jika kami cicipkan
kepada manusia dengan cicipan yang sebentar dan sedikit. Jadi begitu seolah-olah, ya. Nah, itulah alasan daripada walain azaknal insana minna rahmatan. Dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami. Sekali lagi, rahmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini ibaratnya seorang sedang mencicipi rasa, mencicipi makanan, mencicipi rasa buah, hanya sedikit dan sebentar. Meskipun kita merasakan di dunia ini rahmat dan kenikmatan itu banyak dan cukup lama, tapi hakikatnya yang kita rasakan kenikmatan tersebut, yang kita rasakan rahmat tersebut seperti orang yang mencicipi sedikit dan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nazakna wala in azaknal insana minna rahmatan. Dan sungguh jika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami. Kita lihat kata-kata rahmat. Penggalan ayat ini menggunakan kata rahmat untuk menunjukkan nikmatnya sebagai isyarat bahwa nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia merupakan anugerah yang bersumber dari kasih sayangnya Allah, bukan atas dasar kewajiban atau balas jasa. Jadi rahmat itu kan seakar dengan kata-kata Rahman, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Di dalam ayat ini ada kata-kata rahmat. Jadi rahmat itu, nikmat itu diberikan kepada manusia karena rasa kasih sayangnya Allah kepada manusia, bukan sebagai bentuk balas jasa atau dasar kewajiban. Ya Kong ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang merasa bangga baru bisa ngaji, merasa bangga baru bisa sholat, merasa bangga baru bisa zikir, merasa bangga. Sholat yang kita lakukan, mengaji yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan itu tidak akan bernilai. Nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh saja nikmat mata. Nikmat mata. Kalau kita ukur dengan amal kita, apakah itu sholat, ya, maka tidak sebanding. Tidak sebanding. Sedangkan nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Bukan hanya sekedar mata, bukan hanya sekedar telinga. Jadi sekali lagi bahwa Allah menggunakan rahmat dalam menyebutkan kata nikmat di dalam ayat ini. Nikmat yang Allah berikan adalah karena rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, bukan atas dasar kewajiban. Kita sholat, ya, Allah tentukan keparduannya, itu bukan buat Allah, buat kita sendiri. Emang kalau kita nggak sholat lantas Allah jadi bangkrut begitu? Kagak. Ya Kong. Emang kalau kita nggak sholat Allah jadi bangkrut? Kagak. Atau kita sholat, kita zikir terus Allah menjadi kaya raya? Kagak juga.
Kagak juga. Kita mau salat kek, kita mau kagak kek, tetap aja Allahu ghaniyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia bukan karena dasar kewajiban kita melakukan ibadah atau balas jasa, bukan juga karena Allah balas jasa karena kita sudah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah balas jasa. Aku kasih nikmat, bukan juga. Bukan juga. Ya buktinya yang dikasih nikmat bukan mukmin saja. Si kafir juga dikasih nikmat di atas dunia. Kan begitu. Bahkan kenikmatan yang diberikan kepada kafir kadang-kadang melebihi kenikmatan yang diberikan kepada orang mukmin. Coba aja lihat. Banyakan yang kaya orang kafir. Kan gitu Kong ya. Kebanyakan yang hidup senang-senang orang kafir. Jadi sekali lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan atas dasar kewajiban atau balas jasa atas ibadah yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafurun. Kemudian kami cabut akan nikmat tersebut, akan rahmat tersebut darinya. Innahu la yaqusun kafurun. Sesungguhnya mereka sungguh berputus asa lagi kufur, tidak berterima kasih. Kalau nikmat itu dicabut oleh Allah, sungguh orang tersebut merasa kecewa, berputus asa, ya, kemudian mereka tidak bersyukur. Kemudian walau telah berlalu waktu yang lama setelah mereka menikmati rahmat yang telah kami anugerahkan, atau kemudian walau telah berlalu waktu yang lama setelah mereka menikmati rahmat yang telah kami anugerahkan itu, kami cabut darinya secara paksa. Pastilah dia menjadi seorang yang berputus asa, sehingga menduga bahwa nikmat tidak akan diperolehnya lagi. Tidak juga dia berterima kasih atas anugerah yang kami telah berikan sekian lama tersebut. Nikmat ini kan Allah berikan begitu lama. Kita hidup 78 tahun. Selama itulah kita mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah. Nikmat rezeki, ya kan gitu, ya Kong. Iya. Nikmat dari rezeki dari umur 0 tahun sampai 78 tahun, berarti lama sekali kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi satu saat kenikmatan itu dicabut oleh Allah, justru kita merasa berputus asa. Kekayaan, hidup sekian tahun setelah selesai kuliah, ya katakan gitu umurnya
Setelah selesai kuliah Allah kasih nikmat berupa pekerjaan, sehingga dengan kenikmatan tersebut hidupnya limpah ruah di atas rata-rata ekonominya. Kemudian sebagai bentuk ujian Allah cabut nikmat tersebut. Allah cabut nikmat tersebut. Kemudian dicabut oleh Allah, maka dia berputus asa lagi, tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Ya, dia berpikir bahwa tidak akan ada lagi nikmat yang diperolehnya. Padahal nikmat Allah itu begitu besar, begitu banyak, ragam dan jenisnya. Begitu besar ragam dan jenisnya. Kalau kita berpikir secara rasional dan secara agama, kita bernafas itu adalah nikmat. Masih dikasih nafas itu nikmat, meskipun hidup kita susah, meskipun hidup kita melarat bantet, tapi kita dikasih nafas, luar biasa, nikmat luar biasa. Kita dikasih sehat, luar biasa. ya Kang, kita dikasih sehat. Meskipun usia kita udah tua, kita dikasih sehat. Nikmat yang sangat luar biasa. Sementara banyak orang-orang yang umurnya masih muda tapi udah punya penyakitan. Kan gitu, Kang? Iya. Ada yang gagal ginjal, ada yang kena stroke dan lain sebagainya. Nah, kita dikasih kesehatan meskipun umur kita lebih tua. Nah, itu ada nikmat yang sangat luar biasa. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan, baik jenis dan rupanya serta manfaatnya. Nikmat ini harus kita syukuri. Nikmat ini harus kita syukuri. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh kata Allah, jika kalian bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, sungguh kami akan tambahkan. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur akan nikmatku, kata Allah, sungguh aku akan tambahkan nikmatku. Baiklah, itulah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.